Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyajikan seri kesalahan karya tulis ilmiah. Ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ya, ada 7 bagian secara bertahap. Bagian pertama adalah kesalahan-kesalahan dalam membuat judul dan latar belakang penelitian, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Yang pertama yaitu kesalahan judul penelitian. Ada 7 kesalahan. Kesalahan pertama yaitu satu lokasi dipaksakan untuk jadi banyak judul atau model acak saja. Biasanya mahasiswa untuk mengajukan judul supaya kelihatan banyak, lokasi penelitiannya satu ya. Kemudian dibuat beberapa judul di lokasi yang sama. Ini juga salah satu kesalahan yang sering terjadi. Harusnya satu lokasi itu satu judul saja, karena setiap lokasi atau setiap tempat penelitian itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Kesalahan yang kedua yaitu membolak-balik variabel supaya jadi banyak judul ya, padahal temanya sama saja. Ini pun juga hampir sama dengan kesalahan yang pertama, tapi ini yang dibolak-balik adalah variabelnya. Misalnya judul pertama, penerapan strategi the power of two untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan seterusnya. Judul kedua dibalik, peningkatan prestasi siswa atau peningkatan hasil belajar siswa melalui strategi the power of two. Yang ketiga ditambahi penerapan the power of two menggunakan media video misalnya dan seterusnya. Itu sebenarnya variabelnya sama saja, tapi dibolak-balik akhirnya jadi banyak judul. Ini pun juga tolong dihindari. Yang ketiga, judul tak sesuai dengan fenomena yang sebenarnya. Jadi jangan sampai membuat judul kita belum tahu di lokasi itu ada fenomena atau keunikan apa. Faktanya kita tidak tahu, tiba-tiba kita membuat judul, pasang saja lokasinya di sekolah atau madrasah A misalnya. Padahal di lokasi tersebut belum tentu ada fenomena atau fakta yang ingin kita teliti. Nah, ini jangan berdasar dari asumsi. Judul itu harus berdasarkan fakta atau fenomena, dilihat langsung, gali informasi, baru membuat judul. Kesalahan yang keempat yaitu membuat judul dulu sebelum melihat fakta atau memperkosa fakta, bahasa kasarnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya dampak dari berangkat dari asumsi saja, tidak berangkat dari fakta. Ini biasanya yang paling sering terjadi mencari judul di Google, di ChatGPT atau dari teman. Itu kita ajukan saja, padahal di lokasi yang ingin kita teliti belum tentu ada itu. Akhirnya kita ngarang, berarti nanti isinya akan mengarang semua andaikan judul itu diterima. Oleh karena itu pastikan dulu program itu masih berjalan, misalnya kalau kualitatif ya. Kalau kuantitatif misalnya masalahnya itu benar-benar ada, baru kita berikan treatment atau tindakan ya. Kalau kuantitatif jangan tidak ada masalah dibuat-buat masalah. Nah, kesalahan yang kelima, variabel dan indikator judul tidak jelas atau terlalu umum atau terlalu luas. Misalnya pendidikan karakter peserta didik melalui pembiasaan keagamaan misalnya. Ini pun masih terlalu luas, karena apa? Pendidikan karakter itu yang diteliti karakter yang mana? Nah, ini kan karakter ada banyak, ada 18 karakter. Itu harus jelas. Misalnya diteliti pendidikan karakter religius misalnya. Nah, itu harus jelas, dan yang indikator karakter religius itu apa saja, itu harus dijelaskan, harus dijabarkan. Jelas itu berarti bisa diukur, jadi gitu. Terlalu umum, ya terlalu umum, terlalu luas, itu terlalu luas juga tidak baik. Karena penelitian yang baik itu yang spesifik atau yang sempit, tapi kajiannya yang mendalam, bukan sebaliknya. Ya, kajiannya luas, tapi permukaannya saja atau tidak mendalam, itu kurang baik. Kesalahan judul yang keenam yaitu hindari judul yang bisa ditebak kesimpulannya sebelum penelitian.
Ini banyak sekali yang terjadi yang seperti ini, kesalahan yang seperti ini. Jadi judul yang baik atau yang bagus itu kesimpulannya itu atau hasil penelitiannya itu belum bisa ditebak, tidak bisa ditebak. Bikin penasaran pembaca atau dosennya. Dosennya yang membaca itu loh, kok bisa begitu? Itu berarti judul yang bagus. Nah, misalnya judul yang bisa ditebak jawabannya misalnya pola asuh orang tua dalam meningkatkan prestasi siswa misalnya. Judul yang seperti ini bisa ditebak karena apa? Semakin pola asuhnya semakin baik, maka prestasinya anak semakin baik. Sebaliknya, pola asuhnya tidak baik atau buruk, maka hasilnya atau prestasi anak juga ikut semakin buruk. Ini kan judul yang bisa ditebak. Jadi buat judul yang memang aktual, unik, dan bikin penasaran. Nah, kesalahan yang ketujuh, hindari judul yang bersifat momentum. Misalnya terjadi setahun sekali. Nah, ini kenapa? Karena memang penelitian itu ya harus hadir ketika peristiwa itu terjadi atau fakta itu terjadi. Jadi hindari judul-judul yang sifatnya momentum. Misalnya nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara petik laut atau larung laut. Itu kan terjadi setahun sekali. Peneliti tidak boleh hanya berdasarkan praduga atau wawancara saja atau dokumen saja. Observasi itu harus ketika peristiwa itu terjadi. Artinya berarti ketika upacara itu dilaksanakan baru kita observasi langsung dan itu terjadi setahun sekali. Nah, ini akan menghambat peneliti sendiri nantinya. Jadi tidak bisa selesai tepat waktu kalau itu tugas akhir. Oleh karena itu buat judul yang memang itu tidak terjadi momentum yang sangat lama setahun sekali. Misalnya seminggu sekali boleh, misalnya program Jumat Amal. Kalau di madrasah itu ada tiap hari Jumat misalnya itu enggak apa-apa. Program membaca Asmaul Husna misalnya yang terjadi setiap hari itu. Oleh karena itu teliti saja yang menjadi rutinitas tapi mempunyai keunikan. Nah, slide selanjutnya yaitu 7 kesalahan dalam membuat latar belakang atau konteks penelitian. Yang paling sering terjadi kesalahan yang pertama, biasanya mahasiswa itu dalam membuat latar belakang itu ngambil dari buku atau penelitian orang lain. Jadi mengumpulkan skripsi, tesis, PDF, dibaca latar belakangnya, oh ini masuk, ini cocok, ambil saja. Hanya kopas saja. Jadi dia tidak tahu alurnya seperti apa. Jadi ngambil paragraf-paragraf yang sekiranya cocok diambil. Nah, kesalahan yang kedua, latar belakang atau konteks itu terlalu bertele-tele dan terlalu umum atau meluas. Jadi latar belakang yang baik itu yang to the point saja. Misalnya temanya seperti tadi, penanaman karakter religius, misalnya melalui pembiasaan bakti sosial misalnya atau melalui pembiasaan sholat duha misalnya seperti itu judulnya. Berarti latar belakangnya tidak usah bertele-tele, langsung aja menceritakan tentang dua variabel itu, langsung pendidikan karakter religius disampaikan di awal atau terkait dengan minimal pembiasaan keagamaan di madrasah itu seperti apa konsepnya, pentingnya, dan lain-lain. Ini secara detailnya sudah saya praktekkan pada bagian yang lain, komponen atau cara membuat latar belakang. Nah, yang salah itu apa? Jika latar belakang itu bertele-tele, judulnya seperti tadi, malah cerita tentang pendidikan adalah dalam Undang-Undang Sisdiknas pendidikan berfungsi. Mulai dulu yang banyak ya seperti itu. Tentang manusia merupakan khalifah fil ard itu terlalu tinggi, terlalu tidak to the point. Oleh karena itu, yang baik adalah latar belakang yang to the point. Nah, kesalahan yang ketiga, latar belakang yang tidak beralur dan tidak menjelaskan kaitan antar variabel yang diteliti. Tidak beralur ini kenapa? Karena faktor yang pertama tadi ini. Harusnya membuat latar belakang itu bukan mengumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, baru kita ambil yang cocok, bukan seperti itu. Tapi membuat kerangka dulu. Paragraf pertama mau ngomong apa, kedua mau ngomong apa, ketiga mau ngomong apa. Ya, pertama tentang permasalahan, berarti variabel Y-nya dijelaskan dulu.
baru terjadi gap research ya. Gap research itu antara kondisi ideal dengan kondisi realita itu bertentangan. Bisa gap research antara teori dengan kenyataan ya, dengan temuan misalnya. Gap research tentang beberapa penelitian disajikan, maka celahnya di mana. Itu dijelaskan dulu di konteks penelitian. Dan tidak menjelaskan kaitan antar variabel ini. Kadang dua variabel dijelaskan parsial. Parsial itu terpisah di latar belakang. Yang satu tadi itu misalnya pendidikan karakter religius, jelaskan panjang lebar, lalu tiba-tiba menceritakan tentang pembiasaan keagamaan misalnya. Apa hubungannya, kaitannya antara pendidikan karakter dengan pembiasaan keagamaan itu. Jadi itu harus dikaitkan. Nah, kesalahan yang keempat hanya berisi parade definisi-definisi teori dan miskin data. Pak mayoritas ya karena ketidakpahaman membuat ya atau istilah terbelakang itu apa. Jadi parade teori, parade definisi ya. Pendidikan adalah, pendidikan karakter adalah, dan seterusnya. Menurut para pakar dicantumkan semua. Lalu apa bedanya dengan kajian teori di bab 2? Latar belakang itu hanya penjelasan variabel atau konsep itu apa, satu saja ya, konsepnya satu saja. Lainnya itu adalah data, bukan malah parade teori atau definisi yang sangat banyak. Nah itu pindah saja ke kajian teori. Kalau di latar belakang atau konteks itu data-data isinya, data empirik, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan empiris. Itu disajikan berbasis data. Jadi itu lebih baik angka misalnya perkembangan kenakalan remaja di Indonesia seperti apa, itu ada angkanya, ada grafiknya, ada tabelnya, itu lebih baik. Dari data itu barulah dianalisis. Pendapat kita dimunculkan di situ boleh untuk menganalisis data-data itu. Nah, kesalahan yang kelima yaitu hanya berisi pendapat penulis sendiri tanpa adanya data. Ini yang nggak boleh. Jadi langsung kita sampaikan, misalnya di situ menurut peneliti kenakalan remaja itu disebabkan karena ini misalnya, tapi tidak ada dasarnya. Harusnya menyajikan penelitian-penelitian terdahulu menurut dari jurnal-jurnal, menurut pakar misalnya, itu disajikan dulu. Menurut A, kenakalan remaja disebabkan ini, menurut B begini, menurut C begini. Itu dari hasil penelitiannya orang-orang yang sebelum kita. Barulah di bawah kita memberikan interpretasi dari beberapa pendapat tersebut. Di pendapat kita itu hanya menginterpretasikan data yang sudah ada. Hindari kata harus atau seharusnya. Karena kata seharusnya ini kan sudah bermakna saran, memberikan saran. Nah, ini belum penelitian kalau sudah memberikan saran. Ini seringkali terjadi muncul di latar belakang. Seharusnya, sebaiknya itu nanti di bagian akhir setelah penelitian, pembahasan, ketemu kendalanya apa, baru gunakan kata seharusnya atau sebaiknya. Nah, yang ketujuh yaitu hanya prasangka tanpa adanya data. Nyambung yang 4 tadi. Jangan kita arahkan sesuai dengan keinginan kita. Biarkan latar belakang itu menyajikan data yang bersifat natural saja, natural. Keunikannya ya disampaikan apa adanya, berdasarkan hasil observasi, dokumen maupun wawancara kita olah, itu kita sajikan natural. Jadi jangan fenomena itu kita arahkan sesuai dengan keinginan kita atau prasangka kita. Itu yang paling sering terjadi. Mungkin ini dulu bagian 1 terkait dengan 7 kesalahan judul dan 7 kesalahan latar belakang. Nanti kita lanjut ke bagian 2 terkait dengan kesalahan dalam membuat kajian pustaka, penelitian terdahulu, dan kajian teori. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.